pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Makin lama semakin berada pada kondisi yang tidak bisa berpikir rasional. Berdampak masih jelas sekitar 40-an ya, antara 40, 45. Sari berita pagi ini, pandemi COVID-19 yang belum berakhir memicu munculnya tindakan yang tidak masuk akal. Sementara jumlah penumpang di Bandara Internasional Minangkabau turun hampir 50%. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Juli 2021, saya Risti Retarto. Informasi pertama kami hadirkan, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro dirawat di rumah sakit karena positif COVID-19. Meningkatnya penyebaran COVID-19 di Kota Sorong, Papua Barat menyebabkan 88 tenaga kesehatan terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Pemerintah daerah menginstruksikan untuk mengarahkan 20% anggaran belanja wajib dari APBD untuk perlindungan sosial terhadap masyarakat yang terdampak pandemi dan 15% lainnya diarahkan pada dukungan pemulihan ekonomi saat penerapan PPKM darurat di Jawa dan Bali hingga 20 Juli mendatang. Sosiolog Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Suprapto menilai pandemi corona yang belum berakhir hingga saat ini memicu munculnya tindakan yang tidak masuk akal, seperti memborong obat-obatan dalam jumlah banyak atau panik buying. Informasi ini kami hadirkan bersama rekan kami Wahyu Suryo. Makin lama semakin berada pada kondisi yang tidak bisa berpikir rasional. Masyarakat kini cenderung berpikir tidak rasional menyikapi pemberlakuan PPKM darurat selama 18 hari. Pendapat itu disampaikan sosiolog UGM Suprapto menanggapi munculnya video viral di media sosial baru-baru ini yang menggambarkan sejumlah pembeli berebut tumpukan produk susu di sebuah supermarket. Suprapto melihat fenomena itu sebagai buah dari rasa takut menghadapi situasi. Dengan adanya banyak informasi tentang jumlah korban yang terpapar, yang meninggal dunia, lalu juga bertubi-tubi mendapatkan video, mendapatkan share berita tentang apa yang perlu disiapkan, vitamin apa, obat apa, makanan apa, minuman apa, itu mereka lalu makin lama semakin berada pada kondisi yang tidak bisa berpikir rasional. Sedangkan praktisi kesehatan dari Rumah Sakit UII, Dr. Rina Jumita berpendapat menaikkan imunitas di masa pandemi tidak harus dengan mengkonsumsi produk tertentu yang diyakini punya manfaat bagi tubuh. Kalau misalnya ada dosa usahanya lagi untuk memulai awal lagi. Sementara itu, Aprilian, salah satu karyawan toko di kawasan Jalan Bahagia, Kota Cirebon, yang ditutup tokonya terkait aturan PPKM darurat, kepada LRI mengatakan seharusnya pemerintah menanggung segala macam biaya kebutuhan masyarakat selama PPKM darurat berlangsung, apalagi seluruh toko yang ada di wilayah Kota Cirebon ditutup. Ya kalau sebagai karyawan toko maunya ya lockdown sekalian, tapi semua kebutuhannya paling nggak ditanggung untuk makan tiap harinya. Jadi kan semua juga pasti bakalan nurut. Yang kendalanya di sini banyaknya yang kerja harian, nggak kerja yang nggak dapat makan gitu. Dengan adanya PPKM darurat, diharapkan seluruh komponen elemen masyarakat bisa memahami tujuan utamanya, yakni memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Berdampak masih jelas dampak urutannya. Dampak diberlakukannya PPKM di Pulau Jawa dan Bali, penumpang di Bandara Internasional Minangkabau mengalami penurunan hingga 50% lebih sepanjang hari Senin, 5-7 Juli 2021. Menurut General Manager Angkasa Pura II Yosua Giono, sebelumnya pihak Angkasa Pura II dan pihak maskapai telah memberitahukan hal tersebut kepada calon penumpang. Namun pada hari ini banyak membatalkan penerbangannya, terutama penumpang tujuan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dan Halim Perdana Kusuma Jakarta. Sebelum diberlakukannya PPKM di Pulau Jawa dan Bali, ada sebanyak 40 hingga 50 kali penerbangan dari dan menuju Biung dengan total penumpang 4 hingga 5.000 penumpang setiap harinya. Namun saat ini hanya ada 20 flight dengan total penumpang kisaran 2.000 penumpang. Mereka sudah beritahu semua bahwa pemberlakuan atas PPKM darurat ini sudah dimulai dari tanggal 5. Berdampak masih jelas dampak urutannya antara 40, 45. Sementara itu Polda Sumatera Barat melalui Polsek Biung tetap menyediakan personel dengan berlakunya PPKM darurat, penumpang pesawat terbang wajib membawa sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Selain itu, para penumpang pesawat juga wajib membawa hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil maksimal 2 hari sebelum keberangkatan. Kondisi serupa juga terjadi di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Berdasarkan data terakhir tanggal 5 Juni 2021 kemarin, jumlah penumpang turun hingga 30%. Setelah Kementerian Perhubungan mewajibkan penumpang tujuan ke Pulau Jawa dan Bali membawa kartu vaksin dan hasil tes PCR sebagai syarat perjalanan. Selengkapnya kita simak laporan dari Joko Saputra. Di Bandara Internasional Kuala Namu sendiri, hari pertama pemberlakuan wajib vaksin dan juga hasil negatif rapid test. Untuk Jawa dan Bali harus menunda keberangkatannya, seperti yang dialami oleh seorang warga Kota Medan yang hendak melakukan perjalanan dari Bandara Internasional Kuala Namu Kabupaten Deli Serdang tujuan Jakarta. John Der Harwan yang harus membatalkan keberangkatannya karena tidak melengkapi hasil negatif rapid test PCR. John Der mengaku sebelumnya tidak menerima adanya perubahan syarat hasil rapid test antigen KPCR bagi pelaku perjalanan tujuan Jakarta. Dirinya hanya mengetahui bagi penumpang tujuan Jakarta hanya menyertakan surat vaksin dan juga swab antigen. Rasanya tadi kan surat vaksin baru, yang satu lagi katanya PCR. Jadi ini kan bawa hanya vaksin sama surat swab. Jadi orang bilang harus PCR baru bisa berangkat. Jadi kalau PCR ini hari hasilnya besok baru bisa keluar. Peraturannya kan berlaku kan hari ini peraturannya. Jadi kami kan nggak siap. Kalau memang peraturannya hari ini kami kan belum tahu. Menanggapi hal itu, Manager Officer in Charge OEC Bandara Kuala Namu, Ira Ginting, menjelaskan syarat bagi pelaku perjalanan dalam negeri melalui pesawat udara sudah diatur melalui surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 45 tahun 2021 terhitung sejak tanggal 5 hingga 20 Juli. Di api merah dengan penerapan syarat perjalanan tersebut, untuk hari pertama saja sudah terjadi penurunan jumlah penumpang maupun penerbangan. Diprediksi jumlah penurunan mencapai 30% sebelum diterapkannya PPKM darurat. Di Bandara Internasional Kuala Namu sendiri mengalami penurunan dari jumlah penerbangan maupun penumpang ya. Kalau kita prediksi sekitar 30% ya. Kalau biasanya itu ada sekitar 80 sampai 100 penerbangan dengan jumlah masuk 10 ribuan. Untuk hari khusus tanggal 5 ini kita hanya sekitar 56 penerbangan dan 2 penerbangan internasional. Kemudian total penumpang sekitar 5.032 orang. Di mana penumpang internasional ada 145 orang. Dan untuk sertifikat vaksin dan rapid itu akan disesuaikan, di mana Pulau Jawa dan Bali itu harus PCR ya, berlaku 2 kali 24 jam. Sementara di luar Pulau Jawa dan Bali masih berlaku antigen tapi hanya 1 kali 24 jam. Sementara guna mendukung dan memfasilitasi layanan di Bandara Kuala Namu, pihak PT Angkasa Pura II bersama stakeholder terkait akan mulai membuka layanan vaksinasi bagi penumpang dan juga masyarakat umum.
Dikatakan merah, pemberlakuan wajib vaksin dan tes PCR selama PPKM darurat akan diterapkan hingga 20 Juli di Bandara Kuala Namu bagi yang hendak menuju ke Pulau Jawa dan juga Bali. Otomatis untuk layanan tes genos yang sebelumnya diberlakukan saat ini sementara ditutup karena tidak masuk dalam pendukung syarat perjalanan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Obat yang diyakini mampu melawan virus COVID-19 saat ini semakin sulit ditemukan di sejumlah apotek kota Solo. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Fatimah Setiawan. Antibiotik sama antivirus untuk COVID sediaan di apotek kami itu sudah kosong. Resep obat COVID-19 untuk isolasi mandiri jenis azitromisin, isoprenosin, dan afigan saat ini langka ditemukan di pasaran di kota Solo. Dari pantauan RRI di sejumlah apotek di kota Solo, masyarakat berdatangan tengah memburu ketiga jenis resep tersebut, namun tidak ditemuinya. Menurut salah satunya penanggung jawab apotek 24 di Brayak Solo, Ines Rindaning Tias, masyarakat memburu obat antivirus mulai terjadinya lonjakan COVID-19 mulai Mei 2021 hingga saat ini. Lanjut Ines, karena tingginya permintaan sehingga dalam pekan terakhir ini stok barang kosong, pihak distributor tidak lagi memasoknya. Untuk saat ini sih yang masih sering dicari itu cuma vitamin sama antibiotik sama antivirus untuk COVID. Tapi kebetulan ketersediaan di apotek kami itu yang masih ada cuma vitamin. Untuk antivirus sama antibiotiknya sudah pada habis. Jadi belum ada restock lagi. Sehari bisa lebih dari 30 resep. Selain obat antivirus COVID-19, karena saat ini tengah terjadi musim pancaroba, banyak juga masyarakat mencari vitamin, antibiotik, juga obat flu, pilek, dan batuk. Karena tingginya permintaan itu, seperti jenis internal sirup kosong, dari biasanya sehari hanya menjual 1-2 kardus, saat ini mencapai 6 kardus. Sementara itu di beberapa apotek lainnya, ketiga jenis resep anti COVID-19 stok kosong. Ditemui RRI, penanggung jawab apotek di wilayah Banyuanyar Solo, Puput Nurcahyani mengaku kini yang tengah diburu jenis vitamin C, D, dan E mengalami kenaikan 3 kali lipat dari sebelumnya. 10 box dalam sepekan ini terjual 30 box. Dulu paracetamol cuma kadang 5 box dalam 1 minggu itu bisa sampai 10 box gitu. Tapi juga kok naik banyak banget kalau vitamin 3 kali lipat bagus. Biasanya itu seminggu cuma 10 box, ini bisa sampai 30 awalnya. Adapun harga obat antivirus COVID-19 dan vitamin di sejumlah apotek meski permintaan tinggi tidak naik. Seperti Afigan 1 tablet Rp71.000, isoprenosin Rp5.000, dan azitromisin Rp6.000. Sedangkan vitamin mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp30.000 setiap 1 tablet. Pemerintah menjalin kerjasama dengan 11 perusahaan startup telemedicine untuk memberikan layanan konsultasi dan pengiriman obat gratis bagi pasien COVID-19 dengan gejala yang ringan dan menjalani isolasi mandiri. Langkah tersebut diambil untuk mengurangi tekanan pada layanan rumah sakit akibat melonjaknya jumlah pasien COVID-19. Kami hadirkan informasi ini dalam sesi laporan khusus bersama Niara Pelitiloy. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Layanan ini akan dilakukan uji coba di DKI Jakarta mulai hari Selasa besok. Pemerintah mulai hari ini akan memberikan layanan kesehatan berupa konsultasi dan pemberian obat gratis bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri melalui aplikasi layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang dapat diakses secara online ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Kesehatan
dengan 11 perusahaan startup telemedicine di Indonesia. Koordinator PPKM Darurat yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangannya menyebut langkah ini diambil pemerintah untuk mengurangi tekanan yang diterima rumah sakit dalam pemberian layanan kesehatan akibat jumlah pasien COVID-19 yang terus bertambah setiap harinya. Kemudian telemedicine telah dibangun oleh Pak Menteri Kesehatan dengan menggunakan beberapa belas platform telemedicine seperti Halodoc, Good Doc dan sebagainya. Dan ini mereka akan mulai bekerja sehingga demikian akan mengurangi pressure ke rumah sakit. Jadi rumah sakit hanya beberapa orang yang betul-betul sudah sangat-sangat membutuhkan. Yang lain itu saya kira bisa dilakukan dengan isolasi mandiri, dengan tadi telemedicine, dengan tadi kriteria yang jelas. Mengenai obat juga akan disiapkan di situ. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, layanan kesehatan ini juga akan memberikan ketenangan bagi pasien isolasi mandiri karena mereka juga menerima layanan yang sama seperti saat datang ke rumah sakit. 11 platform telemedicine bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memberikan layanan telemedicine, yaitu layanan konsultasi dokter dan juga layanan pengiriman obat untuk teman-teman yang positif terkena COVID tetapi saturasi di atas 95%, tidak sesak dan tidak komorbid, agar bisa dengan tenang stay at home, tinggal di rumah dan juga mendapatkan pengobatan yang baik. Dan semua ini diberikan secara gratis sebagai kontribusi dari 11 platform telemedicine dan obat-obatannya dilakukan juga dari Kementerian Kesehatan. Layanan kesehatan yang diberikan secara gratis ini, lanjut Menkes, diberikan oleh perusahaan startup telemedicine sebagai bagian dari bentuk kontribusi kepada bangsa. Sementara obat-obatannya akan disuplai oleh Kementerian Kesehatan. Maka kita bekerja sama dengan 11 platform telemedicine untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan juga jasa pengiriman obat secara gratis, dibantu, ditanggung oleh teman-teman telemedicine, startup, dan juga Kementerian Kesehatan. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada 11 platform telemedicine, yaitu Halo Dokter, Get Well, Good Doctor, Halodoc, Klik Dokter, Klinik Go, Link Sehat, Milfik Dokter, Pro Sehat, Sehat Q, dan Yes Doc. Melalui kesempatan berbeda, spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Dr. Erlina Burhan, dalam diskusi yang digelar kanal YouTube Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) mengenai isolasi mandiri pasien COVID-19 untuk awam, menyampaikan pasien yang menjalani isolasi mandiri memiliki aturan konsumsi obat dan vitamin yang berbeda tergantung tingkatannya, terutama bagi pasien bergejala namun dalam kategori ringan atau mereka yang memiliki penyakit penyerta, maka konsumsi obatnya berdasarkan resep dan pengawasan dokter meski menjalani isolasi mandiri. Jadi kalau anak nggak ada gejala, cukup vitamin C, vitamin D, dan kalau punya penyakit penyerta, obat-obat rutinnya diminum ya, seperti kan obat hipertensi, obat CM dan lain-lain. Kalau ada gejala ya yang ringan kan, yang isolasi mandiri, maka vitamin C-nya juga diminum, vitamin D-nya juga, tapi nanti ditambahkan antivirus. Antivirusnya apa? Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Henry. Antivirusnya itu harus dirasakan oleh dokter, karena dokter yang akan menentukan Anda dapat oseltamivir atau avigan, karena masing-masing itu ada nilai positif negatifnya. Jadi karena tentukan sendiri ya, karena obat itu ada efek samping. Jadi harus dokter yang menentukan. Tapi boleh juga menyimpan obat-obat untuk gejala, contohnya kalau ada demam ya, minum paracetamol begitu ya, itu adalah obat bebas yang bisa dibeli, nggak perlu pakai resep dokter. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Menteri Kesehatan,